Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian rutin kita mengkaji Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Aqidatul Wasithiyah, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat. Kata beliau rahimahullahu taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan apa-apa yang Allah sifatkan dan namakan dirinya dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah Nabi SAW. Allah telah mengumpulkan bainan nafi wal isbat. Allah mengumpulkan apa-apa yang Allah sebutkan tentang sifat-sifat dan nama-namanya antara penafian dan penetapan. Ya, jadi sekarang ini beliau sudah hampir menyebutkan di antara dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, contoh-contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita pernah singgung bahwa metode beliau dalam memaparkan nanti ayat-ayat, hadits-hadits itu beliau gabungkan dulu ayat-ayat. Jadi beliau tidak hadits tetapi ayat dulu. Ya, beliau kumpulkan dulu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Iya. Satu demi satu. Misalnya beliau sebutkan nanti ayat-ayat tentang pendengaran. Sifat pendengaran. Ya, sudah beliau sebutkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menetapkan pendengaran Allah, bahwa Allah mendengar. Nanti beliau sebutkan juga ayat-ayat tentang sifat penglihatan. Ayat-ayat tentang sifat hikmah. Ayat-ayat tentang sifat al-aziz, al-izzah, bahwa Allah memiliki izzah. Nah, baru nanti selesai beliau sebutkan ayat-ayat, beliau sebutkan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hadits. Paham ya? Ya. Apa yang kita sudah baca, yang kita sudah selesaikan sebelumnya, itu hanya semacam pendahuluan bagaimana akidah ahli sunnah secara global, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini beliau sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, ketika menyebutkan sifat-sifat dan nama-namanya, mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Dan ini saya sudah sebutkan ya. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Ya, jadi yang sebelumnya tidak hadir, nah ini ada bonus. Disebutkan lagi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, baru disebutkan di sini. Ya, wa illa sebenarnya kita sudah singgung dan kita sudah juga lumayan merinci tentang ini. Tapi di sini insyaallah lebih rinci lagi karena Syekh Muhammad Khalil Harras menjelaskannya. Beliau menerangkan di dalam syarahnya, kata beliau, lamma bayyana fima sabaqa anna ahlas sunnah wal jamaah yasifuna Allah azza wa jalla bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafahu bihi rasuluhu wa lam yakun dzalika kullu isbatan
wala kulluhu nafya. Nabbaha ala dzalika biqoulihi wa huwa subhanahu qad jama'a ila akhir. Kata beliau, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan apa yang telah berlalu tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yasifun Allah, mereka sifatkan Allah Azza wa Jalla dengan apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ya. Dan apa-apa yang Rasul sifatkan untuk Allah. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa keyakinan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat itu sama. Tidak ada saya lebih yakin yang dalam Al-Qur'an. Kalau yang dalam hadits ya 90% saja keyakinannya. Tidak, sama. Pembahasan yang paling terakhir sudah sebutkan kenapa sama. Ya. Keyakinan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an sama dengan keyakinan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam hadits. Karena ya, sebagaimana Allah jaga Al-Qur'an, ya, karena Allah paling benar ucapannya dan paling baik ucapannya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah jaga dari persifatan dusta untuk Allah. Karena Allah gabungkan dalam ayat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan untuk Allah. Jadi ketika Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang dusta dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah sucikan dirinya. Kemudian Allah gandengkan pesucian itu untuk Rasul, yaitu para Rasul. Wassalamun alal mursalin. Selamat atas para Rasul. Selamat apa? Itu lisan mereka selamat dari pensifatan-pensifatan yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya para Rasul ketika mensifatkan Allah itu pasti benar. Pasti benar karena mereka yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibnu Taimiyah sebutkan, kata beliau rahimahullah, walam yakun dzalika kullu itsbatan wala kulluhu nafya. Maka di sini Ibnu Taimiyah memberikan kita ilmu, ya berarti kita sekarang sudah melangkah satu langkah lagi. Setelah kaidah-kaidah yang kita sudah jelaskan bagaimana mazhab ahli sunnah dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini ada tambahan ilmu di sini, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lam yakun dzalika kullu itsbatan wala kullu nafya. Sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala bukan penetapan seluruhnya dan bukan penafian seluruhnya. Paham? Berarti ada penetapan, ada penafian. Jadi sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan dalam Sunnah bukan bentuknya hanya penetapan saja. Mendengar, melihat, bijaksana, dermawan, berilmu, memiliki kemampuan, memiliki iradah, memiliki kehendak. Tapi ada yang bentuknya ditiadakan dari Allah. Nanti akan dijelaskan. Contohnya, Allah tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak sesat dan tidak pernah lupa. La takhudhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Paham? Jadi bukan semuanya penetapan dan bukan juga semuanya bentuknya ditiadakan. Tapi dua-duanya ada. Berarti ini ilmu ya dari beliau rahimahullah. Dan ini beliau sebutkan dalam ucapan beliau di atas, wa huwa subhanahu qad jama'a ila akhir. Itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua ini. Penetapan dan penafian. Tapi kalau kita berbicara tentang jumlahnya, tentunya lebih banyak yang sifatnya penetapan. Faham? Lebih banyak yang sifatnya penetapan. Karena dia nanti akan disebutkan, semakin banyak penetapan, semakin nampak kesempurnaannya. Ya kan? Sama orang misalnya ketika disifatkan dia dengan sifat, dia ini berilmu. Ya, dia juga dermawan. Ya, dia juga baik hati. Dia juga semakin banyak pujian yang sifatnya penetapan, semakin sempurna dia kan? Tapi cuma satu saja, dia berilmu. Yang lain tidak dipuji dengannya. Ya kan?
Ya, walillahil mathalul a'la. Maka Allah lebih pantas untuk seperti itu. Makanya dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak sifatnya penetapan. Karena semakin banyak, semakin nampak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah juga sebutkan yang bentuknya penafian. Untuk apa? Semakin menjelaskan kesempurnaan lawannya, itu penetapan. Paham? Ketika Allah sebutkan Allah tidak tidur dan tidak ngantuk, Allah ingin menerangkan kepada kita kesempurnaan maha hidupnya Allah. Paham ya? Jadi kalau dibandingkan di jumlah ya lebih banyak yang sifatnya penetapan. Ya. Dan ini dibahas di dalam Qawaidul Muthla. Sifat-sifat yang bentuknya penafian itu disebut dalam Al-Quran hampir semua dengan sebab. Ada beberapa sebab. Pertama, disebutkan sifatnya bentuknya penafian dalam Al-Quran yang sifatnya peniadaan. Pertama, untuk menolak waham, sangkaan yang mungkin bisa muncul. Sebelum sangkaan itu muncul dari manusia, Allah tutup sangkaan itu dengan menyebutkan sifat penafiannya. Contoh, ketika Allah sebutkan di dalam surah Qaf penciptaan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, 6 hari. Ya mungkin muncul, 6 hari. Masya Allah, tidak ada tiangnya, tidak ada ujungnya. 6 hari. Mungkin Allah capek. Sebelum muncul sangkaan itu, Allah tutup. Lanjutan ayatnya, wa ma massana min lughub. Allah tidak tersentuh sama sekali dengan keletihan. Makanya disebutkan. Tujuannya apa? Menolak sangkaan. Ditutup duluan. Paham? Kedua, disebutkan sifat-sifat bentuknya penafian dalam Al-Quran itu karena dalam rangka untuk membantah orang-orang yang menuduhkan Allah sifat-sifat kekurangan itu. Paham? Dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala lebih menerangkan, menjelaskan kesempurnaannya, maka Allah bantah tuduhan-tuduhan itu. Orang-orang Nasrani ketika mengatakan Trinitas, Allah salah satu dari yang 3. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibn Allah. Allah bantah kaitan itu dengan menurunkan firman-Nya, lam yalid wa lam yulad. Allah nafikan. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Muncullah sifat penafian. Penafian apa? Penafian anak dan orang tua. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan penafiannya. Walam takun lahu sahibah. Tidak ada istri untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka mengatakan Allah punya anak, berarti konsekuensinya Allah punya istri. Kan begitu kan? Allah punya istri. Orang musyrikin mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Dan tidak ada yang mereka yang mengatakan Allah melahirkan. Maka Allah tolak itu sangkaan. Menolak sifat-sifat itu. Allah sebutkan walam takun lahu sahibah. Allah tidak punya istri, tidak butuh dengan istri. Nah, itu kebanyakannya. Jadi ketika ada antum dapatkan dalam Al-Quran sifat-sifat yang bentuknya penafian, maka tidak lari dari sebab-sebab itu. Yang ketiga disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dan dikumpulkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Qawaidul Muthla. Yang ketiga untuk lebih menerangkan, menjelaskan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan penafian sifatnya umum, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Fala taj'alullahi andada. Jangan kalian jadikan tandingan yang sama dengan Allah. Itu untuk lebih menyempurnakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dia ya. Di antara 3 sebab disebutkannya sifat-sifat yang bentuknya penafian dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik.
Kita lebih mengurai lagi dari ucapan beliau rahimahullah, Syekh Muhammad Khalil Haras. I'lam anna kullan minan nafyi wal itsbati fil asma'i was sifati mujmalun mufassal. Nah, ini penting. Kita melangkah lagi satu langkah. Setelah beliau menyebutkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada dua secara umum, ada yang bentuknya penetapan dan ini yang paling banyak, dan ada yang bentuknya penafian dan ini sedikit. Maka kata beliau, ketahuilah bahwa semua di antara setiap dua ini tadi, setiap penetapan dan penafian, kata beliau dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada mujmalun dan ada mufassalun. Ada yang umum dan ada yang khusus. Penetapan dua, ada yang umum, ada yang khusus. Penafian dua juga, mujmalun wa mufassalun. Umum dan khusus. Atau kita bahasakan umum dan rinci. Mufassal itu rinci. Mujmal, fassal, umum dan terperinci. Jadi berarti kalau kita gabungkan semua berapa? 4. Penetapan ada yang umum dan ada yang rinci. Penafian ada penafian umum dan sifatnya rinci. Kita lihat yang dimaksud apa rinci, umum bagaimana? Wa ammal ijmalu fin nafyi. Adapun yang sifatnya mujmal. Apa tadi mujmal? Umum. Dalam penafian, dia penafian, Allah tidak ini, Allah tidak itu, tapi sifatnya penafiannya umum. Bagaimana itu? Kata beliau, ayyunfa 'anillahi azza wa jalla kullu ma yudaddu kamalahu. Yaitu dinafikan, ditolak dari Allah azza wa jalla semua yang melawan kesempurnaannya, mengurangi kesempurnaannya. Min anwa'il uyub, dari segala jenis kekurangan, wan naqais, dan aib dan cacat. Naqais kekurangan, aib, uyub jamaknya aib. Seperti mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Mana penafiannya? Laisa, artinya tidak ada. Berarti dalam ayat yang ringkas ini Allah nafikan, Allah tolak dari dirinya. Tapi penolakannya sifatnya umum. Allah tolak dari dirinya apa? Segala jenis hal-hal yang sama dengan Allah. Segala jenis penyerupaan. Umum kan? Allah tidak sebutkan sifat tertentu yang Allah nafikan, tapi mujmal sifatnya. Bentuknya umum. Segala bentuk penyerupaan dengan Allah dan makhluk tidak ada. Baik itu dalam pendengaran, baik itu dalam penglihatan, baik itu dalam ilmu, kemampuan, kudrah, iroda. Walaupun makhluk juga masing-masing punya itu. Ya kan? Makhluk punya kudrah, punya iroda, punya ilmu, punya pendengaran, punya penglihatan. Tapi tidak ada yang sama dengan Allah dalam segala sifat. Kenapa? Allah sudah nafikan secara umum semuanya. Laisa kamitslihi syai'. Paham? Betulnya umum ya? Beda dengan misalnya Allah nafikan dari dirinya sifat tertentu, Allah sebutkan. Tidak tidur, tidak ngantuk, tidak capek, tidak lupa. Ini khusus. Karena disebutkan sifatnya yang dinafikan. Kalau ini umum dia sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Paham ini ya? Baik. Contoh lain. Penafian yang sifatnya umum. Hal ta'lamu lahu samia. Ini sifatnya istifham. Istifham ingkari. Istifham pengingkaran. Bentuknya penafian. Maknanya. Kalau kita terjemahkan kata per kata. Hal artinya apakah? Ta'lamu, kamu tahu. Lahu, untuk Allah. Samia, yang serupa. Berarti ini pertanyaan untuk Nabi. Apakah kamu, wahai Muhammad, tahu untuk Allah ada penyerupaan? Ini kan tidak butuh jawaban. Maka maknanya adalah penafian. Yaitu, wahai Muhammad, ketahuilah. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada samia, kesamaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Umum atau khusus? Umum, sama sebelumnya. Laisa kamitslihi syai', sama. Hanya beda kalimat saja, tapi maknanya sama. Menafikan seluruh penyerupaan antara Allah dan makhluk. Dalam seluruh sifat.
Contoh lain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana penafiannya? Tidak ada kata tidak ada di situ, tidak ada kata tidak ada. Beda dengan laisa. Beda. Mana penafiannya? Subhana. Bagaimana saya bisa jelaskan bagaimana bentuk penafian subhana? Apa artinya subhana? Maha suci. Berarti kalau suci berarti jauh dari apa? Kekurangan dan aib. Ahsan. Maha suci Allah, maha bersih Allah, maha suci dari segala kekurangan-kekurangan. Seperti mereka katakan Allah punya anak, itu kan kekurangan. Itu manusia. Iya. Paham ya? Baik. Ini di antara bentuk 3 ayat disebutkan, sebenarnya masih banyak. Hanya ini contoh 3. Bentuk sifat yang bentuknya penafian tapi mujmal. Wa amma tafsilu fin nafi. Ingat ya, ini kita masih bahas sifat penafian. Adapun yang rinci dalam penafian, bagaimana itu? Kata beliau, fahuwa ayyunazzahallahu an kulli wahidin min hadhil uyubi wan naqaisi bi khususihi. Yaitu Allah nafikan, Allah sucikan dirinya. Ya, yaitu disucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk satu persatunya, segala bentuk aib dan kekurangan. Secara khusus disebutkan kata itu yang dinafikan. Seperti fayunazzahu anil walad, Allah disucikan dari anak. Fayunazzahu anil walid wal walad, disucikan Allah dari orang tua, disucikan Allah dari anak. Wasyarik, disucikan Allah dari syarik tandingan. Contohnya mana penafian Allah nafikan diri dalam Al-Quran? Allah tidak punya orang tua dan punya anak. Lam yalid walam yulad. Tidak perlu disebutkan karena Syekh sudah itu sudah jelas. Ya. Syarik tandingan, walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kata Allah, tidak ada syarik untuk Allah, tidak ada yang sama tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Was-sahibah, Allah nafikan darinya istri, langsung disebutkan istri seperti dalam ayat yang saya sebutkan tadi, walam takul lahu sahibah. Allah tidak ada istri untuk Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan dari Allah nid, tandingan, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan untuk Allah ada tandingannya. Ya, wadid, lawan. Wal jahal, kebodohan. Ya, dinafikan dari Allah bodoh. Ya, la yadillu rabbi wa la yansa, Allah tidak sesat, tidak bodoh dan tidak lupa. Ya, wal ajaz, dinafikan dari Allah sifat ajaz, kelemahan. Wa ma kana Allah li'ajizahu fis samawati wala fil ard, tidak ada yang melemahkan Allah, tidak di langit dan tidak di bumi. Maksudnya tidak ada yang Allah tidak mampu. Tidak ada yang membuat Allah itu lemah. Yang dinafikan sifat lemah. Wadhalal, sesat, sudah ayatnya. Wan nisyan, lupa. Mana ayatnya? Lupa. Allah tidak lupa. Dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak lupa. Nah, sini karena ada akh yang baca fanasallahu wa nasiyahum, saya sebutkan sedikit. Di sini ada syubhat. Atau lewat saja, nanti tersyubhat ya antum. Karena kebetulan saya pernah lihat ceramahnya seorang dai juga. Ya, tentunya terjatuh ya ke dalam akidah asma wa sifat. Ya, disebutkan, oh ini mereka salafi, ya, larang takwil. Ternyata mereka mentakwil. Ya. Padahal sebenarnya kuncinya dia yang bingung. Tidak bisa membedakan makna ayat. Ya, padahal dianggap alim, orang tua lagi. Ya. Dia baca ayat, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. La yadil rabbi wa la yansa. Ya. Allah tidak sesat dan tidak lupa. Jadi Allah nafikan dari apa? Dirinya lupa. Dia dapat ayat, ini baca tadi. Fanasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah. Fanasiyahum. Allah lupa kepada mereka. Nah, mereka tantang ahli sunnah. Loh, kalian larang takwil. Kalian mengatakan Allah tidak lupa. Terus ayat ini pasti kalian takwil berarti. Allah sifatkan untuk dirinya lupa juga.
Makanya ya ini kejahilan betul. Ini namanya jahlul murakkab. Tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Betul, ini jahlul murakkab namanya, dalam usul fikih dibahas. Kebodohan itu ada 3, ada jahlul murakkab, jahlul basit. Iya. Jahlul murakkab itu betul. Dia ada jawabannya dan salah dan mengaku benar. Jadi kejahilannya kuadrat. Salah dan tidak tahu dirinya salah. Jelas ya? Ada juga yang setengah. Tidak tahu tapi tahu kadar dirinya. Ketika ditanya, kapan? Wallahu alam. Itu mending. Tapi ini enggak. Kita katakan, makanya kamu belajar dulu bahasa Arab, baik-baik belajar tafsir. Nasi itu nasia dalam bahasa Arab, jangan kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Memang sulit kalau itu di-Indonesiakan. Paham ya? Makanya penerjemahan Al-Quran itu, yang ayat Al-Quran itu bukan penerjemahan sebenarnya, itu pendekatan makna. Tidak bisa kita maknakan yang sebagaimana Al-Quran itu. Dia hanya pendekatan makna ke bahasa. Nasia, itu kalau kita terjemahkan lupa. Jelas? Tetapi nasia dalam bahasa Arab itu ada 2 maknanya. Tarkus syai'i ghaflatan wa tarkus syai'i nisyanan. Tarkus syai'i ghaflatan wa tarkus syai'i amdan. Saya ulangi. Kata nisyan itu dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita kan terjemahkan lupa. Ternyata dalam bahasa Arab itu 2 maknanya nisyan. Ada meninggalkan sesuatu karena lalai. Ini yang banyak di sini nih, lupa. Kalau kita, iya. Ada juga meninggalkan sesuatu karena sengaja. Dia ingat, tapi memang sengaja tidak mau ambil. Ini juga nisyan dalam bahasa Arab. Dia tinggalkan karena sengaja. Yang kedua, tinggalkan karena lupa. Karena lalai. Ini yang kita katakan lupa. Faham? Yang dinafikan dari Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa, Allah tidak nasi, artinya meninggalkan sesuatu karena lupa, lalai. Yang ada pada manusia, mana kunci motor? Astagfirullah, lupa. Di mana taruh? Itu lupa. Karena meninggalkan sesuatu karena lalai. Iya. Tapi ada juga nisyan bentuknya, tinggalkan sesuatu itu karena sengaja. Nah, ini yang ada dalam Al-Quran itu Allah. Jadi ketika fanasullaha wa nasiyahum, mereka tinggalkan Allah di dunia. Mereka tinggalkan ayat-ayat Allah, mereka tinggalkan hadits-hadits Nabi SAW. Di akhirat, wa nasiyahum, Allah tinggalkan mereka. Sengaja. Bukan karena lalai yang dinafikan itu. Jadi dianggap sama semua, lupa. Dia yang bingung sebenarnya. Paham ya? Dan ini ada dalam Al-Quran. Makanya orang tidak bisa jadi ahli tafsir orang kalau tidak tahu bahasa Arab. Saya contohkan lagi sifat yang lain. Asif. Pernah dengar asif? Orang biasa bahasa Arab. Asif ya Ustaz. Apa artinya asif? Nah, itu afwan. Asif itu mirip dengan maaf tapi bukan maaf. Dia asif. Sedih. Iya. Nah. Asif dalam Al-Quran juga 2. Ada yang dinafikan untuk Allah. Ada yang ditetapkan untuk Allah. Kalau kita mau terjemahkan sedih, tidak mungkin Allah sedih. Masa Allah sedih? Sekarang saya tanya, kita sudah punya kaidah bahwa seluruh sifat-sifat Allah sifat apa? Kesempurnaan dan pujian. Sekarang mana pujiannya itu sedih? Mana pujian itu sedih? Itu sedih, sifat pujian itu kekurangan. Kekurangan, tidak boleh. Faham? Nah, ada yang dinafikan dari Allah, ada yang ditetapkan untuk Allah. Kalau asih bermakna sedih, tidak boleh. Asih bermakna sedih dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub alaihi wassalam. Iya, ketika Nabi Ya'qub sampai bengkak matanya mengingat Yusuf alaihi salam, disebutkan ya asafa ala Yusuf wa bayaddat 'ainahu minal husni wa huwa kadhim. Ya asafa ala Yusuf. Asif kepada Yusuf, itu sedihnya mengingat Yusuf, ucapan Nabi Ya'qub. Selalu ingat, masih mencari Nabi Yusuf, tidak tahu di mana. Hilang lagi saudaranya 2. Ya asafa ala Yusuf. Teringat dengan Yusuf lagi. Wa biyaddat ainahu, putih matanya, menangis. Wa huwa kadhim, dalam keadaan sedih. Asif dalam makna ini tidak boleh untuk Allah. Faham? Ada asif makna yang kedua. Asif bermakna menyiksa. Ini ada untuk Allah. Falamma asafuna intaqamna minhum. Bukan menyiksa, membuat kami marah. Asif bermakna ghadab. Marah, syiddatul ghadab.
Itu asif juga. Ini ada dalam Al-Quran. Kata Allah, falamma asafuna, ketika kata Allah mereka orang kafir membuat kami asaf, marah, murka. Intaqamna minhum, kami pun siksa mereka. Nah, ini kalau kita tidak tahu ini, bingung. Di sini asif dinafikan, ini sedih. Jelas ya? Sama itu nisyan. Sudah, ujung-ujungnya menuduh orang takwil lagi. Padahal sudah kita jelaskan, ahli sunnah sepakat dari dulu hingga sekarang tidak ada takwil dalam asma wa sifat. Itu bukan metode ahli sunnah. Dipaksakan juga. Datang lagi, ada yang tidak tahu bahasa Arab lagi, Imam Bukhari takwil lagi. Kullu syai'in halik illa wajhah. Imam Bukhari mengatakan, malikahu. Dia katakan Imam Bukhari membaca mulkahu. Memang tidak ada harokatnya. Bisa dibaca malikahu, bisa dibaca mulkahu. Dia kira Imam Bukhari membaca mulkahu. Mulka kerajaan, berarti wajah kerajaan. Takwil. Padahal malikahu, pemilik wajah, itu Allah. Ya itulah. Selalu memaksakan, sudahlah, mengaku sajalah kalian wahai salafi. Kalian juga takwil. Oh tidak mau. Cari dalil, memaksa. Tidak bisa. Selalu kesalahan ada pada mereka. Jelas ya? Menuduh lagi kita yang salah. Ya. Makanya sebelum kalian membantah itu pelajari dulu. Iya. Kau udah alami dulu, seperti yang Syekh Muhammad Khalil Harras. Dia membantah Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi apa yang beliau lakukan dulu? Baca dulu buku Ibnu Taimiyah. Baca buku Ibnu Taimiyah, baca, tidak keluar. Ini yang beliau baca, Aqidah Wasithiyah. Yang awalnya beliau baca untuk membantah, ternyata akhirnya beliau syarah buku ini. Dia membantah apa semuanya Al-Quran dan Sunnah di dalam? Ya kan? Penyebutan tentang sifat-sifat Allah, hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah. Apanya mau dibantah? Tidak ada ucapan Ibnu Taimiyah dari kantongnya, tidak ada. Dari Al-Quran beliau ambil dari hadits. Jelas ya? Baik. Kita kembali. Jadi bentuknya penafian yang rinci, ya, itu disebutkan sifat itu secara terperinci dan langsung, secara khusus. Wasina, sina itu ngantuk. Wan naum, tidur. Wal abas, kesia-siaan, itu juga dinafikan dari Allah. Perbuatan sia-sia tidak ada untuk Allah. Iya. Ma khalaqnahu abasa. Iya, kami tidak menciptakan. Iya, afahasibutum annama khalaqnahu abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia menyangka itu kami cipta mereka itu sia-sia saja? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jadi kesia-siaan dinafikan dari Allah. Jadi semua kehendak Allah, semua perbuatan-perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Jelas ya? Tidak ada yang sia-sia. Wal batil. Batil artinya kesalahan. Jadi semua perbuatan Allah tidak ada yang salah. Ma khalaqna hadza batilan. Kami tidak mencipta semua ini, apa yang langit dan ada di bumi, secara salah. Batil. Ya. Salah cipta, salah buat, itu tidak ada. Ya. Kenapa? Karena Allah tahu hasil dari sesuatu sebelum terjadinya. Jadi tidak pernah salah. Kalau kita salah. Kenapa? Karena kita tahu hasilnya. Yang ada cuma tebak-tebakan. Ya kan? Nah, kita tidak tahu hasilnya. Ternyata, makanya disitulah disyariatkan ada namanya istikharah. Begitu, ya kan? Ketika kita misalnya bingung mau mengambil ini pendapat saya dalam apalagi hal yang paling menentukan dalam kehidupan, mau menikah misalnya, mau ini, ada syaratnya istikharah. Doanya jelas dalam hadis. Ya Allah, kalau memang ini adalah kebaikan untukku, takdirkan saya dengannya. Ya kan? Dalam doa istikharah. Baru kita jalan, memilih apa yang kita ingin pilih dalam kehidupan. Supaya apapun yang kita dapat dari hasilnya mengenakan untuk jiwa atau tidak, kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang pilihkan kita itu. Lain kalau kita jalan sendiri, sudah sebentar kalau terjadi apa-apa, mengeluh dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatannya Allah Maha tahu. Ini kalau Allah takdirkan ini hasilnya apa? Ini kalau Allah tidak takdirkan ini, kalau Allah takdirkan, apa hasilnya? Makanya Allah tidak takdirkan. Paham ya?
Makanya Nabi mengatakan, Allah berfirman, ana inda dhonni abdi bi, saya tergantung sangkan hamba kepadaku. Makanya dalam hidup itu harus optimis orang hidup. Tidak boleh suudzon billah. Ya. Selalu diberi semangat. Coba contoh lihat doanya orang sakit. Ya kan? Diberi optimis. Datang jenguk, doanya apa? La ba'asa. Tidak apa-apa itu. Tuhur, insyaallah. Pembersih dosa insyaallah. La ba'as. Supaya dia, iya, enggak apa-apa ini. Jangan datang, woi mau parah ini. Saya dulu kemarin, patah. Sebentar, tambah sakit. Ya kan? Karena seperti itu. Dalam hidup itu selalu bersangka baik kepada Allah. Makanya dilarang tatoyur. Ya kan? Tatoyur kan? Mau keluar lebencong, sial. Dari mana kamu tahu sial? Sial betul kok itu? Kenapa? Karena Allah sudah katakan, saya tergantung sangkan hamba kepadaku. Ya kan? Kalau dapat sial, kita dari mana kamu tahu kamu dapat sial? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan dia terjadi betul. Tambah yakin dia bisa bilang memang ada bencong tadi. Dapat sial lagi. Tambah yakin dia dalam tatoyurnya. Kan karena kamu sudah suudzon dengan Allah dari awal, ya sudah kamu dapat itu. Kan begitu. Mau keluar ada cicak sial, padahal cicak yang sial itu jatuh sudah. Apa kaitannya dengan kamu? Tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena di situ ada bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya yang dibolehkan tafaul. Ini dalam kitab tauhid dibahas. Ya, wa yuhsinu at-tafaul. Tatayur tidak boleh menganggap sial. Yang boleh adalah at-tafaul, menganggap baik. Misalnya dia mau keluar. Ya, dia mau keluar. Dia mau mencari kerja ini. Dia dengar tetangganya panggil, "Ya Hasan." Mau keluar. Apa Hasan artinya? Apa artinya Hasan? Hasan itu baik, indah. Hasan. Insya Allah yang saya dapat. Saya dengar kata baik tadi. Ini boleh. Tafaul namanya. Kenapa? Sangka baik atau tidak? Sangka baik. Itu tafaul namanya. Itu boleh. Tapi bukan dalam bentuk memastikan ya. Bukan. Harapan. Saya dengar tadi. Insya Allah yang baik ini. Karena saya dengar Hasan tadi. Tapi kalau bentuknya suudzon, tidak boleh. Cuma subhanallah. Indahnya syariat ini ya. Taib. Sudah. Walakin laisa fil kitabi wala fis sunnah nafyun mahdhun. Nah, ini penting ini. Perhatikan baik-baik. Ini ilmu ya. Tapi kata beliau, tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah penafian mahdhun. Penafian yang murni penafian. Ini tidak ada dalam sifat-sifat Allah. Maksudnya penafian ada dua. Ada yang penafian tidak ada di baliknya kesempurnaan. Tidak ada di baliknya pujian. Saya pernah contohkan ya. Misalnya kita nafikan dari seorang, Zaid ini bukan tukang bekam. Zaid bukan tukang sapu. Zaid bukan tukang bersih-bersih. Kan dinafikan kan? Dari dia. Apa yang diinginkannya? Semata-mata itu saja. Memang dia bukan tukang bekam kok. Memang juga dia bukan tukang bersih-bersih. Jadi dia tidak ada pemahaman kebalikannya. Lawannya tidak ada. Beda dengan ketika kita nafikan, Zaid ini bukan orang yang pelit. Zaid bukan orang yang bodoh. Zaid bukan orang yang zalim. Apa yang saya inginkan? Ketika saya katakan bukan orang yang zalim, adil. Zaid ini bukan orang yang pelit. Berarti apa? Dermawan. Dalam Al-Quran tidak ada penafian yang bentuknya pertama tadi, yang tidak ada lawannya. Tidak ada. Paham? Karena kita sudah punya kaidah, pegang kaidahnya bahwa seluruh sifat-sifat Allah sifatnya pujian dan kesempurnaan. Kalau yang tadi dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada lawannya, tidak ada letak kesempurnaan di situ, tidak ada letak pujian. Nah, ini yang beliau ingatkan di sini bahwa sifat yang sifatnya penafian itu ada dua. Penafian ada dua. Nafyun mahdun, penafian murni penafian, iya. Dan nafyu ghairu mahd, nafyu penafian yang bukan murni penafian, yang ada lawan di baliknya kesempurnaan. Itu yang ada dalam Al-Qur'an ya untuk Allah. Kata beliau, fa inna nafya sorfa la madha fihi, karena penafian yang murni penafian yang tadi diistilahkan nafyun mahdun, ini kata beliau la madha fihi, tidak ada pujian padanya.
Apa pujiannya? Zaid bukan tukang sapu, bukan tukang bekam. Apa pujiannya? Memang yang diinginkan itu. Tapi yang diinginkan ketika kita katakan Zaid bukan orang yang pelit, Zaid bukan orang yang dolim. Yang saya inginkan adalah kesempurnaan lawannya. Ya sih kawan ya? Masya Allah. Jadi enak kalau antum baca Quran, dapat. Ini pernah dipelajari. Ya, dalam Al-Quran. Taib. Wa inna ma yuradu bi kulli nafin fihi ma isbatu ma yudadu minal kamal. Tapi yang diinginkan, iya, bi kulli nafin, pada semua sifat-sifat penafian untuk Allah. Yang diinginkan apa? Isbatu ma yudadu minal kamal. Penetapan lawannya. Iya, dari kesempurnaan itu. Makanya caranya dan kaidahnya ketika dapat sifat-sifat yang bentuknya penafian itu, pertama yakini ayat itu, terima ayat itu, yang kedua tetapkan lawannya secara sempurna, baru benar. Ketika Allah nafikan Allah tidak beranak dan tidak perlu diperanakan, tetapkan lawannya secara sempurna. Kesempurnaan keesaan Allah, ya, maha tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, saking sempurnanya, tidak butuh anak, tidak butuh istri, tidak butuh orang tua. Ketika Allah sifatkan dirinya tidak ngantuk dan tidak tidur, yang diinginkan adalah kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai lupa dan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala sampai ngantuk dan tidur tidak ada. Jelas ya? Taib. Kata beliau rahimahullah, fanafyu syariki wan niddi, maka penafian tandingan dan lawan untuk apa? Li itsbati kamali 'azamatihi wa tafarrudi bi sifatil kamal. Yaitu untuk menetapkan kesempurnaan, keagungan dan keesaannya, kemahatunggalannya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaan itu. Ini contoh sudah beliau rinci. Walaupun kita sudah jelaskan ya. Wa nafyul ajzi, dan contoh lain penafian kelemahan, lemah untuk Allah. Untuk apa? Li itsbati kamali qudratihi, untuk menetapkan kesempurnaan kemampuan Allah. Tidak pernah Allah tidak mampu, tidak pernah Allah lemah. Jelas ya? Dan ini tidak ada yang kosong dari itu. Pasti ada. Cari saya dalam Al-Quran. Kumpulkan coba ayat penafian. Pasti lawannya yang diinginkan. Ada. Karena itu yang diinginkan sebenarnya. Ya. Wa nafyu al-jahli. Ketika Allah nafikan dari dirinya bodoh. Untuk apa? Li isbati sa'ati ilmi wa ihatatih. Untuk menetapkan keluasan ilmunya dan cakupan ilmunya. Apa lagi? Nafyu zulm, penafian kezaliman. Wa ma kana wala yadlimu rabbuka ahada, dalam surah Al-Kahfi. Ya kan? Yang tiap hari Jumat kita baca. Wala yadlimu rabbuka ahada, tidak ada yang Allah dolimi sedikit pun. Rabbmu tidak pernah mendolimi siapapun. Apa? Untuk menjelaskan apa? Kesempurnaan adilnya Allah. Itu dijelaskan. Li itsbati kamali adlihi, untuk menetapkan kesempurnaan adilnya Allah dari zalimi. Ketika Allah balas ya para pendosa, balasannya sesuai dengan dosa yang dilakukan. Kemahadilannya Allah, tidak lebihkan Allah sedikit pun. Tapi ketika Allah balas orang-orang yang berbuat baik, Allah lebihkan dengan berlipat. Nabi katakan, pahala orang yang berbuat kebaikan dimulai dari angka 10 sampai 700 kali lipat. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Pada hari kiamat Allah akan balas perbuatan orang yang berbuat dosa bima 'amilu, sesuai dengan apa yang dia amalkan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan balas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan yang paling baiknya, lebih berlipat. Itu kemahadilannya Allah. Ya, jadi ketika Allah menyiksa Fir'aun, Allah menyiksa Abu Talib, Allah menyiksa Abu Lahab, itu mahadilnya Allah, bukan Allah dolimi mereka. Taib. Kemudian contoh lain, Masya Allah, ini rinci sekali ya. Wa nafyul abas, penafian kesia-siaan. Kira-kira untuk menetapkan apa? Ketika Allah nafikan tidak ada dalam perbuatan Allah sia-sia. Hikmah. Kata beliau, li itsbati kamali hikmatihi, untuk menjelaskan kesempurnaan hikmahnya. Jelas? Wa nafyus sinah wan naumi wal maut, penafian ngantuk, tidur dan mati. Dinafikan juga dari Allah mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut,
bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Tidur, ngantuk, mati. Dari yang terkecil sampai yang paling besar. Tidur, ngantuk, tidur, mati. Dan ini bersaudara dan sepupu-sepupunya. Ya kan? Tidur, muqaddimatun naum. Ngantuk, muqaddimatun naum. Ngantuk adalah muqaddimah tidur. Dan tidur adalah mati kecil. Ya kan? Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tidak ada. Masya Allah. Kenapa? Untuk menjelaskan apa? Li'isbati kamali hayatihi wa qayyumiyatihi wa hakadha. Itu untuk menjelaskan kesempurnaan hidupnya Allah dan maha tegaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula seterusnya. Maksudnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Masya Allah, ini sudah rinci sekali nih. Iya. Jadi ini sekarang antum belajar qaidul muthla ini. Ini qaidul muthla dijelaskan ini semua. Jelas ya? Hanya di dalam sela-sela pembahasan ini ya boleh selip-selipkan kaidah-kaidah. Ini bagus. Baik. Oleh karena itu kalau itu walihada kana nafyu fil kitabi was sunnati innama ya'ti mujmalan fi aktsari ahwali. Kalau kita sudah sebutkan tadi, kita sudah pahami, kata beliau oleh karena itu penafian dalam Al-Qur'an dan sunnah itu sifat-sifat Allah yang bentuknya penafian ini innama ya'ti mujmalan fi aktsari ahwali. Datang dalam bentuk mujmal lebih banyak daripada yang rinci. Paham? Kita tidak bahas sekarang, belum kita bahas penetapan ya. Kita masih bahas penafian. Ya, penafian ada dua. Ada yang mujmal, ada yang rinci. Kalau kita survei, kita lihat, ternyata mujmal itu lebih banyak. Kata beliau, sifat yang bentuknya penafian tadi dalam Al-Quran dan Sunnah itu datang lebih banyak dalam keadaan dia mujmal. Lebih banyak, laisa kamitslihi syai', ya kan? Yang umum-umum. Bi khilafil isbat, berbeda dengan penetapan. Lebih banyak yang sifatnya rinci. Bagaimana itu penetapan yang umum? Nanti akan ada. Kata beliau fa inna tafsila fihi aktsar minal ijmal li'annahu maqsudun li dzati. Sekarang mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa penafian lebih banyak datang dalam bentuk mujmal, bukan yang rinci-rincinya? Kebalikannya dengan sifat penetapan, dia paling banyak rinci-rincinya, yang umumnya sedikit. Karena kata beliau, li'annahu, karena rincinya itu lebih banyak kalau penetapan, karena li'annahu maqsudun li dzatihi. Karena penetapan itulah yang diinginkan sebenarnya. Ingat, penafian bukan itu yang diinginkan sebenarnya kan? Apanya yang diinginkan? Penetapan apa yang diinginkan? Kesempurnaan lawannya. Kalau penetapan yang diinginkan itunya, tapi kalau penafian yang diinginkan bukan itunya. Kesempurnaan lawannya. Makanya lebih banyak datang dalam bentuk umum. Karena untuk lebih menyempurnakan kesempurnaan lawannya secara umum pula. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Kan Allah Maha Tunggal. Maha Esa. Seperti itu. Ya, wa ammal ijmalu, sedikit lagi ya. Fil isbat, adapun yang rinci dalam penetapan bagaimana itu? Kata beliau, mislu isbatil kamalil mutlaq wal hamdil mutlaq wal majdil mutlaq wa nahwi dzalik. Kama yushiru ilaihi mislu qoulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin walillahil matsalul a'la. Adapun penetapan yang sifatnya mujmal, yang sudah sekarang masuk ke masuk yang penetapan. Kita tinggalkan nafi karena penetapan. Adapun penetapan yang sifatnya mujmal yang umum, yaitu seperti Allah menetapkan kesempurnaan umum yang mutlak. Seperti pujian mutlak. Ya, pujian mutlak, majid, pujian juga artinya, majid mutlak. Dan semisalnya sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian dari awal sampai akhir. Makanya alhamdulillah pakai alif lam. Alif lam istighraqiyah, menenggelamkan semua pujian, masuk semua pujian. Tidak dikatakan hamdun lillahi rabbil alamin, tapi alhamd ada artinya. Ada alif lamnya. Maknanya apa? Semua pujian untuk Allah, hanya Allah yang berhak mendapatkannya. Kenapa? Karena hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan. Manusia tidak pantas untuk dipuji dengan puji yang sempurna. Kenapa? Karena sifatnya tidak ada yang sempurna. Karena dalam ucapan kita yang tersebar, manusia tidak ada yang sempurna.
Bahkan itu salah sebenarnya, masih kurang. Makhluk semuanya tidak ada yang sempurna. Lalu malaikat. Ya kan? Bukan manusia tidak semua, tidak ada yang sempurna. Jelas ya? Malaikat juga dulu tidak ada. Allah adakan, berarti kurang. Karena bukan dia yang adakan dirinya sendiri. Tidak mampu adakan dirinya sendiri. Butuh pencipta. Butuh yang atur. Kan begitu. Jadi bukan cuma manusia tidak ada yang sempurna. Makhluk tidak ada yang sempurna. Cuma Allah memiliki kesempurnaan. Maka hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian mutlak. Pujian yang sempurna. Dalam firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kalau kita mau puji Allah dengan pujian yang rinci-rinci, tidak bisa kita batasi pujian untuk Allah. Nabi saja yang dengan kesempurnaan ibadahnya, kesempurnaan penghambaannya kepada Allah, mengakui dalam doanya, La uhsi thana'an alaika, anta kama athnata alai nafsik. Saya ya Allah tidak mampu membatasi pujian kepadamu. Saking banyaknya kebaikannya Allah, saking sempurnanya sifat-sifatnya Allah, kita mau sifatkan semuanya, tidak bisa batasi. Maka sifatkan dengan umum. Alhamdulillah. Segala puji-pujian, segala pujian hanya milik Allah. Paham? Jelas ya? Karena cuma Allah yang punya kesempurnaan. Cuma Allah yang memberi dengan segala pemberian yang banyak. Banyaknya itu kita memuji Allah dengan semuanya. Pada diri kita saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tidak bisa batasi pujian itu. Belum lagi nikmat-nikmat yang dari luar. Masya Allah. Makanya wajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Allah buka ayatnya dengan ini. Ya kan dalam Al-Quran. Taib. Wa amma tafsilu. Taib. Ayat yang kedua. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Artinya walillahil mathalul a'la. Mathal itu sifat ya. Walillahi, maknanya kata ahli tafsir, walillahil wasful a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi. Ini sama dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Wa amma tafsil, adapun sifat yang penetapan sifatnya rinci, itu apa? Fahuwa mutanawilun likulli ismin aw sifatin waradat fil kitabi was sunnah. Ini masuk mencakup semua nama-nama, semua sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Wahuwa minal kathrah, dan ini yang paling banyak. La yumkinu li ahadin ayyuhsiyah, yang tidak mungkin orang membatasinya. Makanya diantara termasuk kaidah ahli sunnah dalam menetapkan nama-nama Allah tidak terbatas pada 99. Itu kaidah. Kenapa kita tidak batasi? Karena Allah pun tidak membatasinya, Nabi tidak membatasinya. Maka sikap kita juga begitu. Tidak boleh membatasi nama-nama Allah. Jadi yang menganggap nama Allah cuma 99 itu keliru. Jelas? Dalam hadits Nabi mengatakan, ya, dari mereka hadits yang saya baca dalam doa, la usih sanaan alaik. Ya Allah, saya tidak mampu membatasi pujian kepadamu. Dan pujian itu dengan nama-nama dan sifatnya. Ketika Nabi mengatakan saya tidak bisa membatasi pujian untukmu, berarti masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tidak sebutkan. Karena Nabi saya tidak mampu membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Paham? Yang lebih jelasnya nih dalam hadits. Ya. Dalam hadits dijelaskan, ya Allah, saya memujimu, samaita bihi nafsak. Ya, saya memujimu dengan nama-nama yang engkau namakan dirinya denganmu. Kemudian lanjutannya kata Nabi, wa awista'tharta fi ilmil ghaibi indak, dan saya namakan engkau, saya pujikan engkau, saya sifati engkau dengan nama-nama dan sifat-sifat yang engkau simpan dalam ilmu ghaib. Ini lebih jelas lagi. Berarti dalam doa itu kita mendapatkan pelajaran dalil bahwa berarti ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah simpan. Karena Nabi yang sebutkan dalam doanya, saya memuji engkau ya Allah, saya menyebut namamu semua dengan nama-nama yang kau namakan dirimu dengannya, dan sifat-sifat yang kau sifatkan dirimu dengannya, dan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang kau simpan dalam ilmu gaibmu. Jelas? Apa yang kurang dalam dalil? Jelas, terang sekali. Maka tidak boleh kita katakan cuma 99. Ada haditsnya memang penyebutan 99, tapi tidak ada makna sedikit pun memberikan makna pembatasan. Itu hadits kata Nabi SAW, Inna lillahi
tis'an wa tis'inasman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah punya nama 99. Siapa yang hitung 99 itu masuk surga. Ada mengenai pembatasan? Tidak ada. Hanya Allah sebutkan ada di antara nama-nama Allah jumlahnya 99. Siapa yang hitung sampai segitu masuk surga. Tidak ada pembatasan. Nabi tidak katakan Allah hanya memiliki 99, tidak. Ada pengulangan dalam bahasa seperti begini. Saya punya harta di sini, uang di kantong saya siapkan untuk infak. Ada makna antum paham dalam kalimat saya harta saya cuma ini? Di saldo rekening masih ada. Hanya yang saya siapkan sedekah yang di kantong saya. 1 juta misalnya. Seperti itu. Jadi ada di antara jumlah nama Allah 99, siapa yang menghitungnya dan memahami maknanya masuk surga. Jelas ya? Ya sudah, para ulama ketika mengumpulkan itu kan Allah tidak sebutkan sebenarnya yang mana. Iya. Tidak disebutkan. Ini sudah para ulama mengumpulkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mungkin khilaf dalam menentukannya, berbeda karena tergantung ijtihad masing-masing. Jelas ya? Dikumpul dalam Al-Quran. Tapi Allah sudah sebutkan 99 yang mana. Tapi yang jelas ada nama-nama Allah jumlahnya 99. Saya mampu menghitung dengan jumlah itu, ya, dan memahami maknanya serta mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, maka dia masuk surga dengannya. Ya, karena itu memang salah satu hikmah yang paling besar ketika Allah sebutkan nama-namanya dalam Al-Quran, dengannya kita menghambakan diri dengan sesempurna, dengan sebaik-baik ibadah dengan melalui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama itu. Itu beribadahlah dengan nama itu. Bagaimana itu? Kita beribadah kepada Allah dengan nama-namanya. Contoh, ketika kita dapatkan nama Allah Al-Basir, yang maha melihat, As-Sami', yang maha mendengar. Ketika kita yakini ini nama, dan di dalamnya ada sifat untuk Allah, Allah mendengar dan maha mendengar dan melihat dan mendengar, maka kita beribadah kepada Allah dengan itu. Itu berarti kita tidak boleh menggibah. Kan? Kita tidak boleh mengadu domba. Iya. Kita tidak boleh mencela orang. Iya. Kita tidak boleh berbuat dosa yang dimana sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat. Tinggalkan itu. Kenapa? Allah maha melihat. Berarti kita beribadah kepada Allah dengan melihat nama-namanya. Itu konsekuensi kita ambil dari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu di antara hikmah besar Allah sebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mau bermaksiat, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Paham ya? Taib. Sudah. Sedikit lagi, satu baris. La yumkinu li ahadin ayyuhsiya. Tidak bisa sama sekali untuk dibatasi. Ini tadi. Fa inna minha mahtassallahu azza wa jalla bi ilmihi kama qala alaihi salatu wasalam. Karena ada di antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ada yang Allah khususkan simpan dalam ilmu gaibnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka la nuhsi tsana'an alaik, maha suci engkau ya Allah, saya tidak mampu membatasi pujian kepadamu, anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana yang engkau pujikan dirinya denganmu. Pujikan, engkau pujikan dirimu dengannya. Ya, wa fi hadis al-maqdu'al makrub, mati lampu. Terakhir. Dalam doa ketika Nabi berdoa untuk menghilangkan kesulitan. Apa doanya? As'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bi nafsak, yang dengan nama itu kamu namakan dirinya denganmu. Ya, engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang engkau turunkan dalam Al-Qur'an. Au allamtahu ahadan min khalqik, dan dengan nama-nama yang engkau ajarkan salah seorang dari makhlukmu. Itu para rasul. Ya, au ista'tharta bi fi ilmi ghaibik indak, dan dengan nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Ini dia. Ini potongan terakhir khususnya dalil berarti nama-nama Allah. Ya, tidak semua Allah sebut. Ya, selesai. Saya bunyi juga pas. Alhamdulillah. Selesai ucapan beliau dalam rincian matan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Disebutkan matan selanjutnya dari Usitiyah dari pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.